Welcome to Queen Mac Channel. Aku bukan penggoda episode 21. James tersenyum senang melihat ekspresi wajah Julia saat ini. Dia gak bilang mau nemuin Aileen, tanya James lagi, menyadarkan Julia dari lamunannya. Julia mengerjapkan matanya lalu berusaha memasang wajah tersenyum, meski sebenarnya ada rasa ingin meledak di dalam hatinya. Ia merasa begitu kesal, hatinya sakit mengetahui sang suami pergi semalaman, yang ternyata pergi menemui wanita lain. Mungkin aku yang lupa, sepertinya dia sudah bilang, cuma aku yang lupa. Ya maklum lah, namanya juga manusia, sahut Julia dengan senyuman terpaksa. Sudah pasti sahutannya hanyalah kebohongan. Nyatanya tak ada satu kabar yang ia dapat dari sang suami. Oke, aku balik dulu kalau begitu. Ya, boleh aku minta nomor ponsel kamu? Tanya James. Julia menatap James dengan tatapan heran. Keningnya bahkan mengkerut. Untuk keperluan apa? Tanya Julia balik. Apa salah sesama keluarga bertukar nomor ponsel? Sahut James memainkan alisnya. Maaf, tapi aku tidak bisa. Jika ingin menyampaikan sesuatu, silahkan hubungi suami aku saja. Sahut Julia tak ingin memberi nomor ponselnya pada lelaki di hadapannya saat ini. James menyunggingkan senyumnya sembari mengangguk-anggukan kepalanya. Oke, tak masalah. Kalau begitu aku pamit dulu, ucapnya. Julia menganggukkan kepalanya. Dadah Om. Kevano melambaikan tangan pada James yang beranjak pergi. Dah, nanti Om datang lagi, kita main ya. Ucapan James membuat Julia sedikit tak senang. Namun tak ia tunjukkan, tidak mungkin kan dia memperlakukan tamu dengan tidak sopan. James mengedipkan satu matanya pada Julia sebelum masuk ke dalam mobil. Julia yang melihat itu bergidik ngeri dan langsung membawa Kevano masuk ke dalam rumah. Sedangkan James menatap penuh arti punggung Julia yang masuk ke dalam rumah. Lucu juga. Aku mau mainanmu juga, batinnya dengan senyum smirk. Edward terbangun saat matahari masuk ke dalam pondok yang mereka tempati tadi malam. Saat ia membuka mata, ia langsung menatap Aileen yang tertidur dengan memeluk lengannya dan kepala bersandar di bahunya. Edward langsung mendorong sedikit kasar Aileen, membuat si wanita langsung terbangun dari tidurnya. Edward, ternyata sudah pagi, ucap Aileen melihat ke sekitar yang sudah terang benderang. Cepat bangun, kita harus bergegas pergi dari sini, ucap Edward sembari bangun dan berjalan keluar dari pondok. Aileen tersenyum senang menatap punggung Edward yang keluar lebih dulu. Tunggu aku takut, teriak Aileen berlari keluar dari pondok. Aileen meraih lengan Edward namun langsung ditepis sang empuh. Aku takut, rengek Aileen. Jangan menyentuhku, aku tidak suka, ketus Edward, membuat Aileen kesal setengah mati. Satu malam bersama tidak membuat Ed luluh dengannya. Pantas saja, tadi malam Ed tidak menghiraukannya yang hanya memakai tank top. Bahkan lelaki itu tak meliriknya sedikit pun. Sial, terutuk Aileen di dalam hati. Dia pun terus berjalan dengan wajah yang ditekuk masam. Saat mereka tiba di jalan besar, kebetulan ada orang yang lewat menggunakan mobil bak. Sepertinya dia merupakan seorang pekebun, terlihat dari isi belakang mobilnya yang terdapat beberapa sayuran. Edward langsung saja menyetop mobil itu dengan melambaikan tangannya. Iya, kenapa Kang? Tanya si supir mobil yang tengah singgah. Mobil saya mogok Pak, boleh saya menumpang? Tanya Edward. Mata Aileen membulat mendengarnya. Dilihatnya mobil bak tersebut dengan pandangan jijik. Oh iya tentu Kang, saya juga mau ke kota ini jual sayur-sayur saya. Tapi mohon maaf Kang, di depan ada adik saya. Kalau mau di belakang. Oh iya, tidak apa-apa Pak, saya ikut, ucap Edward. Dia tak masalah, meskipun harus duduk bersama para sayuran, yang terpenting dia bisa pulang. Masalah mobil akan dia urus setelah tiba di rumah. Edward pun langsung naik ke belakang mobil. Kamu tidak ikut? Tanya Edward pada Aileen yang diam di tempatnya. Ed, kamu serius naik mobil jelek ini? Sahut Aileen dengan pandangan jijiknya. Jaga ucapanmu. Jalan Pak, ucap Edward kesal. Aileen terperangah, tak percaya. Dia ditinggalkan oleh Edward. Teriaknya, namun mobil sudah berlalu cukup jauh. Sial, pergi sana pergi. Siapa juga mau naik mobil jelek seperti itu? Kesal Aileen seorang diri. Lagian ponselku juga masih ada, ucapnya sembari berjalan menuju mobilnya. Mengambil ponselnya yang sengaja ia sembunyikan. Namun matanya langsung membulat.
Ah sial, kenapa pakai habis baterai? Kalau kayak gini aku gimana? Teriak histeris Aileen. Julia masuk ke dalam kamar. Dia tak mau raut sedihnya dilihat oleh sang anak. Di dalam kamar, ia duduk termenung. Harusnya kamu sadar diri, Julia. Kenapa juga harus menaruh rasa pada sosok yang tidak pernah bisa kamu gapai? Batinnya. Sekarang dia mengakui jika dia memiliki rasa untuk Edward. Dan itulah sebabnya dia merasa sakit saat ini ketika mengetahui sang suami tengah bersama wanita lain. Julia bangkit lalu berjalan menuju meja rias. Ditatapnya pantulan dirinya dengan tatapan nanar. Kamu harus kuat, Julia, sampai kontrak berakhir. Setelah itu, kamu lanjutkan hidupmu, batinnya. Pintu terbuka dan masuklah Edward. Julia menoleh sekilas lalu mengalihkan pandangannya lagi. Ia bahkan tak menyapa. Edward mengerutkan keningnya heran. Jul, maaf, ponsel aku habis daya, gak bisa hubungin kamu, ucap Edward berjalan mendekat. Julia berbalik hingga mereka saling berhadapan. Kamu dari mana, Mas? Edward terdiam sejenak. Aku dari rumah Regen. Julia terkekeh pelan mendengar jawaban Edward. Di dalam hati, ia merasa miris pada dirinya sendiri. Oh, dari rumah Regen. Hanya itu sahutan Julia dan berlalu pergi dengan rasa kecewa membengkak di dalam hatinya. Edward menatap punggung Julia yang menghilang di balik pintu. Ada rasa tak enak di hatinya saat ini melihat sikap Julia yang terkesan dingin dan cuek. Apa hanya aku yang memiliki rasa? Dia tidak, batinnya bertanya-tanya. Hari demi hari berlalu, Julia masih dengan benteng tinggi di hatinya, sedangkan Edward masih sama dengan tanda tanya besar di hati dan kepalanya. Hari ini Julia memilih untuk bertemu dengan Henny, tentu dengan cara diam-diam. Hen, pekik Julia melambaikan tangannya, memberitahu Henny akan keberadaannya. Henny tersenyum dan berjalan mendekat. Maaf ya Jul, aku habis ngejok tadi, ucap Henny mengedipkan satu matanya. Julia terkekeh pelan. Iya, aman kok Hen, aku cuma kangen sama kamu, aku mau cerita sama kamu, ucap Julia. Aku juga kangen. Ya Jo, sebelumnya aku mau kasih tahu kamu kalau aku sekarang sudah berhenti dari klub itu. Aku berantem sama Sinta, jadi aku pilih buat keluar aja, cerita Henny. Berantem kenapa Hen? Berantem karena oh, jadi ini jalan sialan yang menggoda Regen. Tiba-tiba mereka dibuat kaget akan keberadaan Lauri. Julia sangat kaget melihat Lauri di hadapannya dengan amarah yang menggebu-gebu. Ia menelan ludah susah payah. Jul, kamu kenal sama wanita murahan ini? Tanya Lauri dengan emosi meletup-letup. Julia menatap Henny. Henny menggelengkan kepalanya, memberikan kode agar Julia tak berkata sejujurnya. Dia tak mau Julia terkena masalah. Kenal, dia teman aku, sahut Julia mengakui tanpa berbohong. Apa?